Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di-like dan komen video ini. Untuk kali ini, Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul Suster Maria. Kita mulai saja ceritanya. Aditya Pratama duduk dengan nyaman di kursi belakang mobil angkutan umum yang tengah melaju pelan di jalanan Balikpapan. Angin sore yang sejuk menyapu wajahnya melalui jendela terbuka, dan matanya melirik sesekali keluar, menikmati pemandangan kota yang semakin berubah. Dari pusat kota yang padat dengan gedung-gedung modern, perjalanan ini membawa mereka ke daerah yang lebih sepi, penuh dengan jalanan sempit dan pepohonan tinggi yang hampir menutup pandangan. Hari itu, ia sedang dalam perjalanan untuk mencari materi baru untuk artikel terbarunya. Sebagai seorang jurnalis muda, ia selalu tertarik pada kisah-kisah urban legend, terutama yang berhubungan dengan sejarah dan misteri. Itulah mengapa ia tertarik mendengar percakapan yang baru saja dituturkan oleh Budi, sopir angkutan yang sudah lama dikenalnya. Budi adalah pria parubaya dengan wajah keriput dan suara berat. Sejak pertama kali Aditya menumpang di angkutan ini, Budi selalu menjadi teman bicara yang menarik. Suatu hari, dalam perjalanan mereka melewati kawasan Volker, Budi mulai bercerita tentang legenda yang terkenal di sekitar Balikpapan, yakni legenda tentang Suster Maria. Suster Maria? Itu cerita lama, Mas, kata Budi, menatapnya melalui kaca spion, seakan menilai apakah Aditya benar-benar tertarik. Kisah itu sudah ada sejak zaman perang. Banyak orang bilang, hantu perawat itu masih sering muncul di jalan-jalan di kawasan Gunung Dups, Gunung Pancur, dan Volker. Mereka yang lewat sana malam-malam, sering merasa ada yang seakan menganggap cerita itu hanyalah satu lagi kisah yang beredar di masyarakat. Namun, Budi melanjutkan dengan nada serius, yang membuat perhatian Aditya teralihkan. Jangan salah, Mas. Ini bukan sekedar cerita. Ada banyak orang yang mengaku mengalami kejadian aneh. Banyak yang merasa kursi belakang mereka terasa berat, padahal tidak ada siapa-siapa di situ. Dan ada yang melihat perempuan berjubah putih berjalan di jalanan terjal itu, tanpa suara, tanpa jejak. Kadang, mereka mendengar suara tangisan, atau bahkan ada yang melihat wajah wanita itu tiba-tiba muncul di kaca spion. Aditya merasa ada sesuatu yang menarik dari cerita Budi, meskipun ia berusaha tetap skeptis. Mungkin ini hanya cerita rakyat, kata hatinya. Namun, ia sudah cukup lama bekerja sebagai jurnalis untuk mengetahui bahwa cerita seperti ini bisa memiliki dasar yang lebih dalam daripada yang tampak di permukaan. Budi, kata Aditya sambil menatap sopir itu dengan penasaran, kenapa bisa ada cerita tentang hantu perawat di daerah sini? Ada apa sebenarnya di balik semua ini? Budi menghela napas panjang, seakan mencerna pertanyaan Aditya dengan hati-hati. Kisahnya dimulai pada zaman penjajahan Jepang. Waktu itu, Balikpapan jadi medan pertempuran antara Belanda dan Jepang. Banyak orang Belanda yang dibantai di sini, termasuk oleh tentara Jepang. Suster Maria, dia adalah perawat Belanda yang bekerja di rumah sakit di sini. Konon, dia terbunuh dengan sangat tragis di kawasan ini. Ada yang bilang dia bunuh diri, ada juga yang bilang dia dibunuh oleh tentara Jepang setelah peristiwa pembantaian di rumah tempat tinggalnya. Banyak orang yang tidak tahu pasti, tapi yang jelas, sejak itu, arwahnya seperti terperangkap di sini. Kisah tentang pembantaian dan kematian tragis itu memiliki daya tarik tersendiri. Ini bisa menjadi artikel yang sangat menarik untuknya, sebuah cerita yang menghubungkan sejarah kelam dengan mitos-mitos yang berkembang di masyarakat. Apakah ada yang tahu pasti di mana dia meninggal? Tanya Aditya, semakin ingin menggali lebih dalam. Budi mengangguk pelan. Iya, ada yang bilang dia mati di rumah tua yang kini dikenal dengan nama rumah pembantaian. Itu ada di dekat jembatan gantung yang sekarang menjadi tempat yang sangat angker. Banyak orang yang bilang, jembatan itu adalah tempat terakhir di mana Suster Maria mengakhiri hidupnya. Setelah itu, dia tidak pernah pergi. Setiap kali malam datang, orang-orang sering melihat sosoknya melintas di sekitar rumah itu atau muncul di jalanan Volker. Aditya terdiam sejenak, merenungkan apa yang baru saja didengar. Ia sudah cukup mendengar cerita-cerita serupa di berbagai tempat, namun kisah ini terasa lebih nyata. Sejarah yang mengerikan berpadu dengan legenda yang sudah begitu lama berkembang. Apalagi, daerah-daerah seperti Gunung Dups dan Gunung Pancur memang terkenal dengan suasana yang menyeramkan, terlebih pada malam hari. Saya harus ke sana, Bud, kata Aditya dengan suara penuh tekad. Saya akan menulis artikel ini. Saya ingin tahu kebenarannya. Budi menolehkan kepala ke belakang dan menatapnya dengan serius. Hati-hati, Mas. Ini bukan cerita yang bisa dianggap remeh. Kalau sampai kamu benar-benar ke sana, pastikan kamu tahu apa yang kamu cari.
Arwah Suster Maria tidak mudah ditenangkan, katanya. Aditya tersenyum tipis, mencoba menenangkan dirinya sendiri meski rasa penasaran yang kuat semakin membakar. Ia yakin bahwa di balik cerita ini, pasti ada kebenaran yang tersembunyi, sebuah tragedi yang belum terungkap sepenuhnya. Mereka akhirnya sampai di ujung jalan yang terkenal angker itu. Sebuah jalan terjal yang menuju ke kawasan Volker, di mana cerita-cerita tentang penampakan Suster Maria sering beredar. Aditya menatap jalanan itu dengan hati-hati, mencoba mengingat semua yang telah didengar dari Budi. Tanpa sadar, ia merasakan hawa yang semakin dingin, meskipun matahari masih tampak terang di langit. Sesuatu di sana membuatnya merasa tidak nyaman, tetapi rasa ingin tahu lebih besar dari ketakutannya. Ini dia, kata Budi, kawasan yang sering disebut-sebut orang sebagai tempat yang dihantui. Semoga saja kamu tidak bertemu dengan Suster Maria di sini. Aditya mengangguk, menghela napas panjang, dan membuka pintu mobil. Ia berdiri, menatap jalan yang mengarah ke Gunung Dubs, tempat yang katanya menjadi saksi bisu dari tragedi yang tak akan pernah dilupakan. Cerita Suster Maria baru saja kepada Budi yang memilih untuk menunggu di mobil. Aditya melangkah pelan menyusuri jalan setapak yang mengarah ke rumah pembantaian. Hawa dingin yang mulai merayap menyelimuti tubuhnya, meski matahari masih bersinar terang di langit. Jalanan yang dipenuhi dengan semak belukar dan pepohonan besar ini tampak begitu sunyi, hanya sesekali terdengar suara angin yang berdesir di antara ranting-ranting pohon. Rumah pembantaian itu sendiri terlihat dari kejauhan, sebuah bangunan tua yang sudah mulai rapuh, dengan cat putih yang sudah pudar dan sebagian besar jendelanya pecah. Jembatan gantung yang menghubungkan rumah tersebut dengan sisi lain sungai terlihat meringkuk seperti benda mati yang tak berdaya. Aditya bisa merasakan sesuatu yang aneh di tempat ini. Suasana sepi itu bukan hanya disebabkan oleh kurangnya aktivitas manusia, melainkan karena adanya sesuatu yang terasa berat, seperti ada mata yang mengawasi setiap langkahnya. Saat ia mendekat, sebuah gerbang besar yang terbuat dari besi berkarat terbuka dengan sendirinya, seolah menyambut kedatangannya. Aditya menelan ludah, menahan ketegangan yang mulai menyelimutinya. Ia mengingat peringatan Budi untuk tidak mendekati jembatan gantung, namun rasa penasarannya mengalahkan rasa takut yang mulai menjalar di tubuhnya. Tiba-tiba, dari balik bayangan pohon, muncul seorang pria tua dengan tubuh keriput dan mata yang tampak sayu. Ia mengenakan pakaian yang terlihat sangat usang, seolah sudah bertahun-tahun tidak pernah diganti. Wajahnya keras, tetapi di balik ekspresi itu, ada sesuatu yang begitu penuh dengan kelelahan dan kesedihan. "Maaf Tuan," kata pria itu dengan suara serak, "apa yang Anda cari di sini?" Aditya terkejut, tetapi mencoba tetap tenang. "Saya hanya ingin tahu lebih banyak tentang rumah ini, tentang Suster Maria." Saya mendengar banyak cerita tentang tempat ini, lalu menghela napas panjang. "Suster Maria? Hah? Semua orang di sini sudah tahu tentang dia. Apa yang ingin kamu ketahui? Tentang pembantaian itu? Tentang apa yang terjadi di jembatan gantung itu?" Aditya mengangguk, tak bisa menahan rasa ingin tahunya. "Ya, saya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mengapa tempat ini disebut rumah pembantaian?" Pria itu berjalan pelan menuju bangunan rumah yang sudah mulai roboh, dan Aditya mengikuti di belakangnya. Mereka melewati pintu depan yang terbuka lebar, dan masuk ke dalam ruang utama yang dipenuhi dengan debu dan sampah yang berserakan. Dinding-dinding rumah itu terlihat mengelupas, dan langit-langitnya tampak hampir runtuh. "Rumah ini dulu milik keluarga Belanda," kata pria itu, memulai ceritanya. "Mereka tinggal di sini selama masa penjajahan Jepang. Ada seorang suster, Suster Maria, yang bekerja di rumah sakit. Dia baik hati, selalu menolong para tentara dan warga yang terluka. Namun, semuanya berubah ketika tentara Jepang datang ke sini." Aditya mendengarkan dengan seksama, mengamati setiap kata yang keluar dari mulut pria itu. Mata pria itu tampak mulai berkaca-kaca, seolah-olah ia sedang mengingat kembali kenangan yang kelam dan tak bisa dilupakan. Pada tahun 1942, ketika Jepang menyerang Balikpapan, rumah ini menjadi tempat yang sangat penting. Tentara Jepang menginginkan kendali atas kilang minyak yang ada di sini. Mereka tahu bahwa Belanda akan melawan, jadi mereka memutuskan untuk menyerbu rumah ini. Namun, bukan hanya itu yang terjadi. Pembantaian besar terjadi di sini, pada malam yang sangat gelap. Suster Maria, yang saat itu berada di rumah ini, menjadi saksi dari segala pembunuhan itu. Merasa ngeri mendengarkan cerita pria itu. "Lalu, bagaimana dengan kematian Suster Maria?" Pria itu berhenti sejenak, menatap jauh ke dalam kegelapan. "Suster Maria, dia tidak bisa melarikan diri. Mereka membunuh orang-orang Belanda di sini, termasuk suaminya yang seorang dokter.
Suster Maria berlari keluar, mencoba menyelamatkan diri, tapi dia dipaksa kembali oleh para tentara Jepang. Mereka membunuhnya di jembatan gantung di belakang rumah ini. Itu adalah malam yang penuh dengan darah dan teriakan. Aditya terdiam, merasa seolah-olah sebuah rasa dingin yang tajam mulai merayap ke dalam dirinya. Apa yang terjadi setelah itu? Apa yang terjadi dengan arwahnya? Pria itu menggelengkan kepala, ekspresinya semakin gelap. Arwah Suster Maria tidak pernah pergi. Setelah kematiannya yang begitu tragis, dia tetap terjebak di sini, di antara dunia ini dan dunia lain. Dia sering muncul di sekitar jembatan gantung itu, dan ada yang mengatakan dia menangis di malam hari, merintih dalam kesedihan karena kematiannya yang tak pernah dibalas. Aditya mulai merasa ada sesuatu yang tak beres. Suara pria itu seolah menuntunnya masuk ke dalam lorong-lorong gelap sejarah yang tak bisa terungkapkan. Suster Maria bukan hanya legenda. Ia adalah kenyataan yang menyakitkan, sebuah tragisnya kehidupan yang terpotong dengan begitu brutal. Suster Maria, dia tidak pernah tenang, lanjut pria itu, sambil menatap Aditya dengan mata yang hampir kosong. Dia membenci semua yang terjadi pada dirinya, dan dia tidak bisa pergi. Tidak ada yang bisa menolongnya, anak muda. Tidak ada yang bisa menghentikan kemarahan roh yang terperangkap di sini. Aditya merasakan tenggorokannya tercekat. Di dalam hatinya, ada ketakutan yang tiba-tiba muncul, sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar cerita mistis yang dia duga sebelumnya, menatapnya dengan penuh serius. Jangan pernah mendekati jembatan gantung itu, Tuan. Jika kamu ingin hidup, lebih baik kamu segera pergi dari sini. Namun, meski peringatan itu terdengar sangat keras, Aditya merasa semakin terdesak oleh rasa penasarannya yang tak tertahankan. Ia berterima kasih kepada pria itu, meskipun perasaan cemas terus menggerogoti dirinya. Ketika ia melangkah keluar dari rumah, suara-suara aneh mulai terdengar di sekitar tempat itu. Suara langkah kaki yang tidak tampak, angin yang berhembus tak wajar, dan sesuatu yang seakan memanggilnya dari kejauhan. Langkah kaki Aditya terhenti sejenak, menatap ke arah jembatan gantung yang menakutkan. Dengan hati yang penuh rasa takut, namun juga penasaran, ia memutuskan untuk melangkah lebih dekat. Apakah ia siap menghadapi kebenaran yang terpendam di balik rumah ini? Atau justru arwah Suster Maria akan menuntutnya untuk membayar harga dari rasa perjalanan mereka menuju kawasan Volker, tempat yang semakin dikenal dengan cerita-cerita mistisnya. Jalanan yang mengarah ke kawasan itu terasa semakin sempit dan terjal, dengan tanjakan curam yang dihiasi dengan batu-batu besar di sisi jalan. Pepohonan besar yang tumbuh di sepanjang jalan seolah menutup pandangan, menciptakan lorong gelap yang menakutkan meskipun siang hari masih menyinari. Aditya duduk di kursi penumpang, matanya terus melirik keluar jendela, mencoba mencerna segala hal yang telah ia pelajari tentang Suster Maria. Sejarah pembantaian yang terjadi di rumah pembantaian, cerita pria tua penjaga rumah yang begitu mengerikan, dan peringatan tentang jembatan gantung yang tidak boleh didekati. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, dan perasaan itu semakin menguat seiring perjalanan mereka. Budi, yang duduk di kursi kemudi, tampak semakin cemas. Ia sesekali melirik ke kaca spion dan kemudian kembali fokus pada jalan yang menanjak di depan mereka. Setiap kali mobil mereka melintasi tikungan tajam, suasana semakin terasa menegangkan. Makin jauh kita masuk ke sini, makin terasa aneh ya, kata Budi dengan suara serak, mencoba membuka percakapan. Aditya mengangguk, meskipun hatinya terasa berat. Iya, tempat ini memang berbeda dari tempat-tempat lain di Balikpapan. Tapi saya harus tahu lebih banyak, Bud. Saya tidak bisa berhenti sekarang. Budi diam sejenak, lalu menatapnya melalui kaca spion. Mas, saya bukan ingin menakut-nakuti, tapi saya sudah berkali-kali lewat sini, dan setiap kali lewat, selalu ada yang aneh. Kadang, mobil terasa lebih berat, seperti ada yang ikut duduk di kursi belakang. Dan ada suara langkah kaki yang nggak bisa dijelaskan. Kalau kamu nggak hati-hati, bisa-bisa kamu yang nanti jadi bagian dari cerita. Meskipun rasa takut mulai merayap di dalam dirinya. Ia merasa bahwa peringatan Budi lebih dari sekedar cerita kosong. Namun, tekadnya untuk menggali lebih dalam tentang Suster Maria tidak bisa dihentikan begitu saja. Saat mereka terus melaju, suasana mulai semakin mencekam. Jalanan terjal dan berliku-liku, semakin menjauhkan mereka dari keramaian kota. Hanya hutan dan bukit yang tampak di sekeliling, dengan angin yang berdesir seolah membawa suara-suara tak kasat mata. Kemudian, tiba-tiba, mobil terasa lebih berat. Aditya yang sedang menatap keluar jendela merasakan ada sesuatu yang aneh. Kursi di sebelahnya terasa lebih padat, seolah ada seseorang yang duduk di sana, padahal kursi itu kosong. Budi memperlambat laju mobil,
matanya terfokus ke kaca spion. Ia melirik ke belakang, kemudian menghembuskan napas panjang. Ada yang aneh, Mas. Mobil ini terasa lebih berat dari biasanya. Saya rasa ada yang ikut naik. Aditya menoleh dengan cepat, memandang Budi yang tampak cemas. Apa maksudmu? Tanyanya, suaranya mulai terdengar lebih ragu. Seperti ada orang yang duduk di kursi belakang, jawab Budi, menekan pedal gas dengan hati-hati. Dulu, banyak orang yang lewat sini cerita soal ini. Kursi belakang terasa penuh, padahal nggak ada siapa-siapa. Aditya menatap ke kaca spion, merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Dan saat itulah ia melihatnya. Di kaca spion, muncul sebuah sosok putih, samar-samar di antara bayangan pepohonan yang cepat berlalu. Sosok itu perlahan mulai terlihat lebih jelas, sebuah bayangan perempuan dengan pakaian putih yang tampak lusuh. Wajahnya pucat, dengan mata yang kosong dan bibir yang mengerucut seolah sedang menangis. Aditya merasa jantungnya berhenti sejenak. Sosok itu semakin mendekat, meskipun tidak ada suara apapun yang terdengar. Wajahnya penuh dengan kesedihan dan penderitaan yang tak terungkapkan. Seperti sebuah kenangan yang terus terulang, sebuah tragedi yang tidak bisa dilupakan. Di belakang kita, Bud, kata Aditya dengan suara bergetar. Budi menoleh ke kaca spion dan wajahnya langsung berubah pucat. Tapi, nggak ada siapa-siapa, Mas. Nggak ada siapa-siapa. Ia menekan gas lebih dalam, berusaha untuk menghindari pandangan itu. Namun, tak peduli seberapa cepat mereka melaju, sosok itu tetap mengikuti mereka, terpantul di kaca spion seperti bayangan yang menempel erat. Angin yang semula sejuk ini berubah menjadi dingin, dan kabut tipis mulai menyelimuti jalanan terjal ini, menyulitkan pandangan mereka. Apa yang terjadi, Bud? Kenapa dia nggak pergi? Aditya hampir berteriak, tidak tahu harus berkata apa lagi. Budi menurunkan kecepatan, matanya tidak lepas dari kaca spion. Saya nggak tahu, Mas. Ini sudah terjadi sebelumnya. Ada yang bilang kalau kita tidak berhenti, dia akan terus mengikuti. Aditya merasakan bulu kuduknya meremang. Perasaan cemas dan takut mulai menyelimuti seluruh tubuhnya. Tetapi, meskipun rasa takut semakin menguasai dirinya, ia merasa tidak bisa mundur sekarang. Semua yang terjadi di sekitarnya terasa nyata, terlalu nyata untuk diabaikan. Tapi kita harus tahu apa yang terjadi, kata Aditya dengan tekad, meskipun suaranya penuh keraguan. Ini bukan hanya soal cerita. Ini soal kebenaran. Budi tampak bingung, seakan berusaha mencari solusi. Mas, kita harus berhati-hati. Kalau kamu terus ingin lanjut, kita bisa sampai ke kawasan Volker. Tapi, kamu harus siap dengan apa yang akan kita temui. Akhirnya, mereka melanjutkan perjalanan, meskipun rasa takut masih menyelimuti setiap langkah mereka. Di kaca spion, sosok itu semakin jelas, wajahnya penuh kesedihan yang tak terungkapkan. Dan semakin dekat mereka menuju kawasan Volker, semakin Aditya merasa bahwa perjalanan ini bukan sekedar pencarian kebenaran, tetapi juga ujian bagi jiwanya sendiri. Mereka tahu, semakin mereka mendekati tujuan, semakin besar pula ancaman yang mungkin akan mereka hadapi jalan, tepat di bawah kaki Gunung Pancur. Aditya menatap puncak gunung yang tertutup kabut tipis, seakan gunung itu menyembunyikan rahasia yang sudah terlalu lama terpendam. Suasana sekitar terasa semakin mencekam seiring mereka mendekati kawasan ini. Udara yang biasanya hangat di siang hari kini terasa menusuk kulit, memberikan sensasi dingin yang tak biasa. Tanah yang basah dan jalan berbatu mempersulit perjalanan mereka, namun Aditya merasa bahwa mereka tidak bisa berhenti begitu saja. Budi menatap ke atas dengan cemas. Mas, ini adalah tempat yang saya bicarakan. Gunung Pancur. Banyak yang bilang, kalau kamu mendekat terlalu jauh, ada suara tangisan yang bisa bikin kita gila. Aditya mengangguk, meskipun rasa takut semakin menjalar ke dalam dirinya. Aku harus tahu, Bud. Kita sudah sampai sejauh ini. Kita nggak bisa mundur. Budi menghela napas berat dan keluar dari mobil. Mereka berdua mulai mendaki jalur setapak yang menuju puncak Gunung Pancur. Hutan di sekitar mereka begitu lebat, dan kabut yang turun semakin tebal, membuat jalanan semakin sulit dilalui. Setiap langkah terasa berat, dan meskipun mereka tidak berbicara, Aditya bisa merasakan ketegangan yang meliputi mereka. Saat mereka semakin mendekati puncak, suasana yang sebelumnya sepi kini berubah. Tiba-tiba, Aditya mendengar suara yang sangat pelan, seperti rintihan atau tangisan, yang datang dari dalam kabut. Suara itu terasa sangat jauh, tetapi semakin mereka mendekat, semakin jelas terdengar. Apakah kamu dengar itu?
Tanya Aditya dengan suara berbisik, matanya melirik ke Budi. Budi berhenti sejenak, menahan napas. Jangan bilang kalau kamu dengar tangisan itu juga. Katanya, hampir berbisik. Aditya mengangguk perlahan. Ya, itu suara tangisan. Seperti seseorang yang sangat terluka, menelusuri jalan yang semakin sempit dan terjal. Setiap langkah mereka terasa semakin berat, dan udara semakin dingin, hampir membuat mereka sulit bernapas. Rintihan itu semakin jelas terdengar, menambah ketegangan di hati mereka. Tiba-tiba, ketika mereka mencapai titik tertinggi dari gunung, suara itu terhenti sejenak. Suasana menjadi sangat sunyi, hanya suara langkah kaki mereka yang menggema di udara yang tebal dengan kabut. Tiba-tiba, sosok itu muncul di hadapan mereka. Sosok perempuan berbalut pakaian putih lusuh berdiri di tengah jalan, di bawah pepohonan yang tinggi. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan bibirnya terbuka seolah-olah ingin berbicara, tetapi tidak ada suara yang keluar. Rambutnya panjang dan kusut, seolah tergerai oleh angin yang tidak mereka rasakan. Tubuhnya tampak transparan, seperti bayangan yang belum sepenuhnya terwujud di dunia ini. Aditya berhenti, terperangah melihat sosok itu. Jantungnya berdegup kencang, dan tubuhnya terasa kaku. Ia tidak bisa bergerak, hanya menatap sosok tersebut dengan mata terbuka lebar. Budi, yang sudah lebih banyak mendengar cerita-cerita menyeramkan, mulai mundur perlahan. Mas, kita harus pergi. Ini terlalu berbahaya, katanya dengan suara gemetar. Tetapi Aditya tidak bisa mundur. Ia merasa seperti ada sesuatu yang menariknya, sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Matanya tetap terkunci pada sosok itu, yang perlahan mulai mendekat. Suster Maria? Aditya bertanya dengan suara serak, meskipun ia tahu jawabannya. Sosok itu semakin mendekat, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wajahnya semakin tampak jelas, dan Aditya bisa melihat ekspresi kesedihan dan penderitaan yang tergambar dalam matanya yang kosong. Seperti sebuah beban yang tak bisa lepas, sebuah kebencian yang terpendam selama bertahun-tahun. Dan seketika itu juga, Aditya merasakan hawa dingin yang luar biasa. Semua suara di sekitar mereka seakan teredam, hanya ada keheningan yang mencekam. Suara tangisan yang pernah mereka dengar kini berubah menjadi ratapan yang dalam, seperti suara hati yang patah. Mata Suster Maria menatap Aditya dengan pandangan yang penuh amarah dan kesedihan yang tak terkatakan. Aditya, meskipun ketakutan, merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk berbicara dengan roh ini, untuk mencari tahu kenapa ia tidak bisa beristirahat dengan tenang. Suster Maria, katanya dengan suara gemetar, kenapa kamu masih ada di sini? Apa yang terjadi padamu? Kenapa kamu tidak bisa pergi? Sosok itu mengangkat tangan kirinya perlahan, menunjuk ke arah jembatan gantung yang terlihat samar-samar di balik kabut tebal. Matanya yang kosong menyiratkan rasa sakit yang begitu mendalam, sebuah dendam yang terpendam selama bertahun-tahun. Kenapa kamu tidak bisa tenang? Tanya Aditya lagi, kali ini lebih keras, meskipun jantungnya berdegup begitu cepat. Suster Maria mendekat, dan Aditya merasakan hawa dingin yang semakin menggigit. Sosok itu bergerak pelan, tetapi matanya tetap menatapnya, penuh dengan amarah yang terpendam. Tak ada kata-kata, hanya tatapan kosong yang seolah ingin memberitahukan sebuah kisah tragis. Tiba-tiba, suara tangisan kembali terdengar, lebih keras dan lebih mencekam. Sosok Suster Maria mulai menghilang, perlahan-lahan membaur dengan kabut yang tebal, meninggalkan Aditya dan Budi yang terdiam dalam ketakutan. Aditya merasa tubuhnya kaku, masih terhimpit oleh rasa takut yang luar biasa. Budi, yang sudah mundur beberapa langkah, tampak benar-benar panik. Mas, kita harus pergi. Sekarang juga. Itu bukan sesuatu yang bisa kita hadapi. Aditya memalingkan wajahnya, mencoba mengatasi ketakutannya. Tapi kita harus tahu kebenarannya, Budi. Kita harus tahu apa yang terjadi Budi dengan sudah tidak bisa menunggu lebih lama. Dengan suara gemetar, ia menarik tangan Aditya dan menariknya mundur. Mas, kamu gak mengerti. Dia bukan sekedar hantu biasa. Arwahnya penuh dendam. Kita harus keluar dari sini, sebelum semuanya terlambat. Mereka berlari turun dari Gunung Pancur, meninggalkan puncak yang masih dipenuhi dengan kabut dan suara tangisan yang memanggil-manggil. Aditya merasa tidak hanya takut, tetapi juga penasaran, bahwa apa yang baru saja mereka lihat, adalah sebuah tanda bahwa perjalanan mereka belum berakhir. Suster Maria tidak akan membiarkan mereka begitu saja. Ia masih memiliki banyak yang ingin dituntut. Aditya merasa terhimpit oleh perasaan takut dan bingung. Arwah Suster Maria bukan hanya sekedar hantu yang mengganggu,
tetapi sebuah entitas yang penuh dengan rasa sakit dan dendam yang dalam. Ia tahu bahwa perjalanan mereka belum selesai. Ada banyak hal yang belum ia ketahui, banyak misteri yang masih tersembunyi, dan itu yang membuatnya tidak bisa berhenti. Budi, yang sejak kejadian itu tampak lebih ketakutan dari sebelumnya, akhirnya sepakat untuk kembali ke kota. Meskipun Aditya merasa ragu, ia tahu bahwa untuk menemukan jawaban yang ia cari, ia harus mencari lebih dalam tentang kehidupan Suster Maria sebelum tragedi yang menimpanya. Malam itu, setelah mereka kembali ke rumah Budi dan beristirahat sejenak, Aditya memutuskan untuk melanjutkan penyelidikannya. Ia tidak bisa menahan rasa penasaran yang semakin menguasainya. Dalam keheningan malam, ia mencari-cari informasi yang lebih lanjut tentang Suster Maria. Ia tahu bahwa legenda ini bukan hanya tentang hantu atau mitos belaka, tetapi ada cerita tragis yang tertinggal, sebuah kisah hidup yang harus ditemukan. Paginya, Aditya berkunjung ke sebuah perpustakaan tua di Balikpapan. Perpustakaan tersebut tidak terlalu ramai, hanya beberapa orang yang sedang sibuk dengan buku-buku mereka. Di sudut ruangan, ada rak-rak tua yang dipenuhi dengan buku-buku usang, kebanyakan tentang sejarah kolonial dan Perang Dunia Kedua. Setelah bertanya kepada pustakawan yang sudah berumur, Aditya akhirnya menemukan beberapa catatan lama yang berisi tentang kehidupan Suster Maria, yang selama ini hanya menjadi bagian dari legenda. Ia membuka halaman pertama dari catatan itu, yang terlihat sangat kuno. Tulisan tangan yang sudah pudar itu menggambarkan kehidupan seorang wanita muda bernama Marie van Venen, seorang suster Belanda yang bekerja di Rumah Sakit Balikpapan pada masa penjajahan Jepang. Catatan itu dimulai dengan deskripsi kehidupan Marie yang awalnya penuh dengan harapan. Seorang suster muda yang lahir di Rotterdam, Belanda, datang ke Indonesia pada tahun 1938 untuk melayani sebagai perawat di rumah sakit milik pemerintah kolonial. Dia adalah wanita yang penuh semangat, dengan harapan besar untuk membantu mereka yang membutuhkan, terutama di daerah-daerah yang terdampak konflik. Namun, takdir berkata lain. Aditya membaca dengan seksama, merasakan betapa mencekamnya perjalanan hidup Suster Maria, yang pada awalnya penuh dengan dedikasi terhadap pekerjaannya. Ia tidak hanya menjadi perawat, tetapi juga seseorang yang dihormati dan dicintai oleh orang-orang yang dirawatnya. Pada tahun 1942, ketika Jepang mulai menyerang Balikpapan, rumah sakit tersebut menjadi pusat medis untuk para tentara Jepang yang terluka. Marie tidak pernah mengeluh, meskipun dalam kondisi yang sangat sulit. Namun, semua berubah ketika Jepang menyerbu kota ini dan memaksa Belanda untuk menyerahkan kendali. Ketika tentara Jepang datang untuk menguasai Balikpapan, mereka memaksa para Belanda untuk menyaksikan pembantaian yang mengerikan di kilang minyak, tempat yang dahulu menjadi sumber kehidupan bagi orang-orang Belanda di sana. Aditya merasa ngeri saat membaca tentang situasi yang semakin suram. Di tengah kekacauan perang, Suster Maria dipaksa untuk melihat pembantaian para pekerja Belanda dan keluarganya oleh tentara Jepang. Tidak ada yang bisa ia lakukan selain menjadi saksi atas kejadian-kejadian tersebut. Ia merasa terperangkap dalam situasi yang sangat kelam, di mana tak ada jalan keluar dari penderitaan dan rasa bersalah yang semakin dalam. Setelah peristiwa pembantaian itu, Marie merasa hancur. Ia merasa terjebak dalam rasa bersalah yang mendalam, merasa tidak mampu melindungi orang-orang yang ia cintai. Dalam keputusasaan, ia berlari menuju jembatan gantung yang menghubungkan rumahnya dengan bagian lain kota. Di sana, di atas jembatan itu, Marie memilih untuk mengakhiri hidupnya, mengharapkan akhir dari penderitaan yang ia rasakan. Namun, jiwanya tidak dapat pergi. Ia terperangkap dalam dendam dan penyesalan yang tak terungkapkan. Aditya menggigit bibirnya, merasakan kesedihan yang mendalam saat membaca kata-kata itu. Suster Maria, yang pada awalnya adalah seorang wanita muda yang penuh harapan, kini menjadi korban dari sebuah tragedi yang begitu kelam. Keputusasaannya mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar seorang hantu. Arwahnya, yang dipenuhi dengan rasa bersalah dan dendam, terjebak di antara dua dunia. Namun, meskipun ia memilih untuk mengakhiri hidupnya, jiwa Marie tidak bisa beristirahat dengan tenang. Setiap malam, ia muncul di sekitar jembatan gantung, menangis dan merintih, seolah meminta agar orang-orang yang ia tinggalkan bisa mengerti rasa sakit dan penyesalan yang ia rasakan. Arwahnya terperangkap di antara dunia ini dan dunia lain, tidak bisa melanjutkan perjalanan karena dendam yang terpendam dalam hatinya. Aditya meletakkan catatan itu dengan tangan yang gemetar. Ia merasa terharu oleh kisah hidup Marie van Venen yang sangat tragis. Wanita itu, yang hanya ingin membantu, terjebak dalam peristiwa yang begitu kelam, dan kini ia masih terperangkap, mencari cara untuk mengungkapkan rasa sakit dan penyesalannya yang tak terucapkan. Tapi ada sesuatu yang membuat Aditya berpikir keras. Jika arwah Suster Maria terperangkap karena rasa bersalah dan dendam, apakah ada cara untuk membebaskannya? Apakah dengan mengungkapkan kebenaran ini,
ia bisa memberi ketenangan bagi jiwa yang sudah lama bahwa dia harus menyelesaikan cerita ini. Tidak hanya untuk menulisnya, tetapi untuk memberikan penutupan bagi roh yang terperangkap itu. Ia harus kembali ke rumah pembantaian dan jembatan gantung, untuk mencari jawaban yang lebih dalam. Jawaban yang bisa memberi ketenangan bagi Suster Maria, dan mungkin bagi dirinya sendiri. Dengan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya, Aditya memutuskan untuk kembali ke tempat-tempat itu, berharap bisa menemukan cara untuk mengakhiri penderitaan yang sudah berlangsung yang semakin berat setelah ia menemukan rahasia kelam Suster Maria. Apa yang awalnya ia anggap sebagai pencarian untuk mengungkapkan kebenaran, kini berubah menjadi sebuah perjalanan yang membawanya ke dalam teror yang tak terhindarkan. Meskipun ia telah bertekad untuk menyelesaikan cerita ini, ia tidak pernah membayangkan bahwa ia akan terjebak dalam permainan mistis yang lebih berbahaya daripada yang ia bayangkan. Malam pertama setelah ia membaca catatan tersebut, Aditya terbangun dengan napas yang terengah-engah. Matanya terbuka lebar, tetapi kegelapan malam yang mencekam membuatnya merasa terjebak dalam ruang yang tak dapat ia atasi. Begitu bangun, ia merasakan hawa dingin yang menyelimuti tubuhnya, seperti ada sesuatu yang melintas di dalam kegelapan. Ia mencoba untuk tenang dan menganggap ini hanya sebuah mimpi buruk. Namun, semakin lama, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi. Malam demi malam, sosok Suster Maria datang dalam mimpinya, wajahnya yang awalnya hanya tampak penuh kesedihan kini berubah menjadi rusak, penuh dengan luka-luka mengerikan yang tidak bisa ia jelaskan. Wajahnya yang pucat kini mengeluarkan bau busuk yang tak tertahankan, seolah tubuhnya sudah lama membusuk, tetapi jiwanya tetap terperangkap di dunia ini. Di dalam mimpinya, Suster Maria selalu berdiri di depan Aditya, menatapnya dengan mata kosong yang penuh dendam. Mulutnya terbuka, dan suara tangisan yang mengerikan keluar, namun tidak ada kata yang dapat terdengar, hanya suara mengerikan seperti teriakan yang terpendam dalam hatinya. Setiap kali Aditya berusaha berbalik untuk pergi, ia merasa tubuhnya tertahan, tidak bisa bergerak, seolah ia terperangkap dalam cengkraman roh yang teror itu semakin parah. Di tengah tidur yang gelisah, Aditya terbangun dengan sebuah suara yang sangat keras, seperti sesuatu yang menghantam dinding kamar. Ketika ia membuka mata, ia melihat bayangan Suster Maria berdiri di ujung tempat tidurnya. Wajahnya yang rusak semakin jelas, dengan darah yang menetes dari bibirnya yang terkoyak. "Kenapa kamu datang? Apa yang kamu inginkan dariku?" Aditya berteriak, merasa panik dan ketakutan. Namun, Suster Maria hanya diam, matanya yang kosong menatapnya dengan tajam, seolah menunggu sesuatu, sebuah penjelasan, atau mungkin sebuah permohonan maaf yang tak bisa ia beri. Aditya terbangun dengan terengah-engah, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ketika ia melihat sekeliling kamar, semuanya tampak normal. Namun, rasa takut yang membekas di dalam hatinya membuatnya tidak bisa kembali tidur. Apa yang terjadi tadi malam? Apakah itu hanya mimpi? Atau ada yang lebih nyata di baliknya? Pada pagi hari, Aditya merasa tubuhnya sangat lelah. Ia merasa jiwanya terguncang, dan semakin banyak hal yang ia lihat dan dengar semakin mengaburkan batas antara kenyataan dan halusinasi. Penglihatannya mulai terganggu, dan setiap kali ia melangkah keluar, ia merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Langkah kaki yang teredam, bayangan yang bergerak cepat di luar pandangannya, dan suara bisikan yang terdengar di telinganya. "Suster Maria?" Ia bergumam, merasa dirinya terperangkap dalam lingkaran yang tak bisa ia hindari. Budi, yang sebelumnya sempat menemani Aditya dalam perjalanan mereka, mulai merasa cemas dengan keadaan sahabatnya. Ia melihat perubahan yang jelas pada diri Aditya, mata yang lelah, tubuh yang semakin kurus, dan sikapnya yang semakin terisolasi. Pada akhirnya, Budi memberanikan diri untuk berbicara. "Meskipun ada yang aneh sama kamu," kata Budi dengan suara pelan, "takut-takut. Kamu gak kelihatan seperti diri kamu sendiri. Apa kamu masih bisa tidur? Apa yang terjadi sama kamu?" Aditya hanya menggeleng, matanya kosong. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup seperti ini, terperangkap dalam rasa takut yang terus menghantui dirinya. Tapi ia juga merasa bahwa ia tidak bisa mundur dari pencariannya, bahwa Suster Maria akan terus mengejarnya, tidak peduli apa yang terjadi. Budi melihat ke arah sahabatnya dengan cemas. "Mas, mungkin kita harus berhenti. Ini sudah terlalu jauh. Kamu sudah cukup tahu kan, apa yang terjadi pada Suster Maria? Jangan teruskan ini." "Tidak," jawab Aditya dengan suara tegas, meskipun ada gemetar dalam kata-katanya. "Aku sudah tahu terlalu banyak. Aku tidak bisa berhenti. Aku harus tahu kenapa dia datang. Kenapa dia menuntut balas." Namun, pada malam berikutnya, teror itu semakin menjadi-jadi. Saat Aditya terlelap,
Ia merasa tubuhnya tiba-tiba terangkat, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang mengangkatnya dari tempat tidur. Saat ia membuka mata, ia melihat bayangan Suster Maria yang sekarang terlihat lebih nyata daripada sebelumnya. Tak hanya muncul di mimpi, tapi juga ada di dunia nyata. Ia merasakan hawa dingin yang begitu menyengat, dan tanpa bisa bergerak, tubuhnya terhimpit di tempat tidurnya. Suster Maria berdiri di atasnya, wajahnya yang rusak dan penuh darah semakin mendekat, matanya yang kosong menatapnya dengan penuh kebencian. "Kenapa kamu tidak pergi? Apa yang kamu inginkan dariku?" Aditya berteriak dengan suara serak, merasa dirinya terperangkap dalam cengkraman roh itu. Namun, Suster Maria hanya diam, matanya menatap dengan penuh rasa sakit dan amarah yang semakin membesar. Sesaat, Aditya merasa bahwa ia tidak bisa lagi bertahan, jiwanya terancam, dan ia mulai merasa bahwa ia telah melangkah terlalu jauh. Aditya akhirnya bisa melepaskan dirinya dari cengkraman roh itu dan berlari keluar dari kamarnya. Tubuhnya lemah dan jiwanya hancur, namun ia tahu satu hal, ia telah mengungkapkan rahasia yang lebih kelam daripada yang ia bayangkan. Namun, meskipun ia sudah melarikan diri, satu hal yang pasti, Suster Maria tidak akan membiarkannya begitu saja. Ketika teror menjadi bagian dari hidupnya, tidak ada tempat yang aman, dan tidak ada cara untuk menghindarinya. Aditya telah terjebak dalam takdir yang tak bisa ia ubah. Kini, ia hanya bisa berharap bahwa ia akan menemukan cara untuk menenangkan arwah yang penuh dendam itu, atau selamanya terjebak dalam teror yang tak pernah berakhir. Dalam sebuah siklus yang tidak pernah berakhir. Setiap hari terasa semakin berat, tubuhnya semakin kurus, dan pikirannya dipenuhi oleh bayangan Suster Maria yang terus mengganggunya. Mimpi buruknya semakin nyata, dan penglihatannya semakin kabur, seakan dunia nyata mulai memudar. Rasa takut yang begitu mendalam menghantui setiap langkahnya. Di tengah-tengah kekacauan batinnya, Aditya akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah pembantaian, tempat di mana semuanya bermula. Ia merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri penderitaan yang terus mengikutinya. Meskipun ia tahu betapa berbahayanya tempat itu, ia merasa tak ada pilihan lain. Ia harus berbicara dengan roh Suster Maria, mencoba mencari cara untuk memberikan kedamaian bagi arwah yang terperangkap itu. Mungkin, jika ia bisa mengerti lebih dalam tentang penderitaannya, ia bisa membebaskannya. Budi, yang sudah lama khawatir dengan keadaan Aditya, mencoba mencegahnya. "Mas, kamu harus berhenti. Ini sudah cukup. Kamu sudah cukup tahu tentang Suster Maria. Jangan tambah terjebak dalam kutukan ini. Itu bukan sesuatu yang bisa kita atasi." Namun, Aditya sudah terlalu jauh terperangkap dalam pencariannya. "Aku harus pergi, Budi. Ini sudah terlalu lama. Aku tidak bisa hidup seperti ini. Aku harus memberi dia kedamaian atau aku akan terus dihantui." Dengan tekad yang kuat, meskipun diliputi rasa takut yang mendalam, Aditya menuju rumah pembantaian sendirian. Sesampainya di sana, ia merasakan atmosfer yang sangat berat, hawa dingin yang menggigit dan kabut tebal yang menyelimuti tempat itu. Rumah tua yang dulu menjadi saksi bisu dari pembantaian itu kini tampak lebih mengerikan dari sebelumnya. Dindingnya yang retak dan gelap, serta udara yang mencekam, memberi kesan bahwa tempat ini sudah lama ditinggalkan oleh kehidupan, namun tidak oleh arwah yang terperangkap. Merasa tubuhnya semakin terhimpit oleh beban yang tak terlihat. Ketika ia mencapai jembatan gantung yang menghubungkan rumah pembantaian dengan kawasan seberang, suasana berubah menjadi lebih gelap. Jembatan yang dulu menjadi tempat Suster Maria mengakhiri hidupnya kini tampak lebih mengerikan, terbungkus kabut tebal dan suasana yang semakin mencekam. Setiap langkahnya terasa semakin berat, seakan ada sesuatu yang menariknya untuk maju ke tengah jembatan. Saat Aditya melangkah lebih jauh, tiba-tiba ia merasakan sebuah energi gelap yang menyelimuti dirinya. Cahaya dari lampu senter yang ia bawa mulai redup, seolah tertelan oleh kegelapan yang ada di sekitar. Di tengah ketegangan itu, suara tangisan yang familiar kembali terdengar, semakin keras dan lebih mengerikan, seperti teriakan yang penuh dengan rasa sakit dan penderitaan. Dan tiba-tiba, Suster Maria muncul. Sosoknya yang dulu tampak pucat kini terlihat lebih mengerikan. Wajahnya hancur, dengan darah yang mengalir dari lukanya yang mengerikan. Mata kosongnya menatap Aditya dengan kebencian yang sangat dalam. Ia berdiri di tengah jembatan gantung, hanya beberapa langkah dari Aditya, seolah tidak membiarkan jalan untuk mundur. Aditya terdiam, tubuhnya terhimpit oleh ketakutan yang luar biasa. Namun, kali ini ia tidak mundur. Ia tahu bahwa jika ia ingin mengakhiri semuanya, ia harus menghadapi roh ini dengan hati yang terbuka, meskipun itu berarti ia harus mengorbankan dirinya sendiri. "Suster Maria?" Aditya memanggilnya dengan suara gemetar, berusaha menguasai ketakutannya.
Aku datang untuk mencari kedamaian untukmu. Aku tahu kamu terperangkap di sini karena rasa sakit dan dendam yang begitu dalam. Aku ingin membantu. Tapi kamu harus memberiku kesempatan untuk mendengarkannya. Tubuhnya seperti melayang di atas tanah, tidak menyentuh jembatan. Wajahnya yang rusak semakin mendekat, menatap Aditya dengan tatapan penuh kebencian. Tiba-tiba, dia membuka mulutnya, namun hanya suara bisikan yang keluar, suara yang seperti berasal dari kedalaman kegelapan itu. Kamu datang untuk mencari kebenaran, bisiknya, suaranya terdengar serak dan menyakitkan. Tapi kamu tidak tahu apa yang kau cari, tidak tahu apa yang akan kau temui. Aditya terdiam, merasa jantungnya hampir berhenti berdetak. Suster Maria, apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan agar kamu bisa tenang? Apa yang kamu inginkan dariku? Suster Maria melayang lebih dekat, dan tiba-tiba, ia berhenti tepat di depan Aditya. Sosoknya semakin jelas, dan saat itulah Aditya melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Di belakang wajah Suster Maria, muncul bayangan para pekerja Belanda yang dibantai. Mereka semua tampak mengenakan pakaian yang sobek, dengan wajah yang penuh darah. Mereka semuanya menatap Aditya dengan ekspresi penuh penderitaan. Kamu tahu bukan? Ini bukan hanya tentang aku. Suara Suster Maria semakin keras, seolah-olah suaranya mengalir dari semua sisi. Ini tentang apa yang terjadi di sini. Ini tentang pengkhianatan, tentang pembantaian yang tidak pernah dihukum. Mereka yang terperangkap karena kesalahan mereka, karena perang ini, karena dunia ini yang dipenuhi dengan kebohongan. Aditya merasakan tubuhnya semakin berat, seolah ia terjebak di tempat itu, tak bisa bergerak. Pemandangan di sekelilingnya menjadi semakin kabur, dan ia mulai merasa terhisap oleh kegelapan. Tanpa sadar, ia terjatuh ke lutut, merasa jiwa dan tubuhnya semakin terperangkap oleh kutukan yang ada di tempat itu. Suster Maria, aku minta maaf. Aku minta maaf jika aku membuatmu lebih menderita. Aditya berteriak dengan penuh penyesalan, menangis. Tolong, beri aku kesempatan untuk membantumu. Aku hanya ingin memberi kamu kedamaian. Namun, Suster Maria tidak menjawab. Sebaliknya, ia melayang lebih dekat, hingga wajahnya hanya sejengkal dari wajah Aditya. Dengan suara yang sangat pelan, ia berbisik, kamu datang untuk mencari kebenaran, tapi kebenaran itu akan menghancurkanmu. Dengan kata-kata itu, kabut tebal mulai memenuhi jembatan gantung, dan Aditya merasa tubuhnya terangkat, seolah-olah ada kekuatan yang tak terlihat yang menguasai dirinya. Suara teriakan para pekerja Belanda yang dibantai menggema di sekitar, membuat telinga Aditya berdesing. Semua menjadi gelap. Dan di sana, di tengah kegelapan yang mencekam, Aditya menyadari kenyataan yang pahit, tidak ada jalan keluar dari kutukan ini. Ia terperangkap dalam lingkaran yang tidak bisa ia hindari, di dunia antara kehidupan dan kematian, bersama Suster Maria yang penuh dendam. Tak ada yang bisa mengakhiri penderitaan itu, karena penderitaan itu sudah menjadi bagian dari tempat ini, sebuah kutukan yang tidak pernah akan hilang. Aditya menghilang begitu saja, tubuhnya tidak ditemukan. Yang tersisa hanyalah kisah tragis tentang Suster Maria, dan legenda yang terus menghantui kawasan Volker, Gunung Dubs, dan Gunung Pancur. Arwah Suster Maria tetap terperangkap, dan setiap malam, ia masih menangis di jembatan gantung, menunggu orang berikutnya yang datang untuk mencoba membebaskannya, hanya untuk terjebak dalam kutukan yang tak pernah bisa dipatahkan. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Untuk cerita dengan judul Suster Maria berakhir di sini. Akan banyak lagi cerita-cerita menarik yang akan dibawakan Dongeng Malam. Jadi silahkan di-subscribe channel ini agar tidak tertinggal cerita-cerita menarik dari video berikutnya. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.